Nama saya Novia Puji Lestari, NIM 85761863, pendidikan S1 PGSD. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk kelas 5 di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen ya. Ya, yang pertama, Alfa, hadir? Sip. Ya, terus sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya. Alfa, ya. Ya. Syakran doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa kembali. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi peristiwa dalam fiksi. Yang kedua, yaitu anak-anak bisa menyebutkan contoh tentang arti pentingnya memahami keragaman sosial dan dari masyarakat. Ya anak-anak, kita akan nyanyi lagu Mundur Pacu. 1, 2, 3. Mundur, mundur, pacul-cul, gembelengan. Nunggil, wakul-kul, gembelengan. Wawul limpah serdane dari sarantang. Wawul limpah serdane dari sarantang. Kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa ya? Kita kemarin belajar tentang macam-macam makhluk hidup. Ya. Yang pertama, makhluk hidup itu terdiri dari apa aja ya? Coba, siapa yang bisa jawab? Yang pertama, yo. Sumber air itu bisa dari mana saja? Ya, apa? Mas, bebas. Sumur, ya. Sama lagi. Air, kali, ya. Bisa. Sama lagi. Apa lagi? Dari mata air. Mata air itu apa? Air, mata air. Terus danau, waduk, air hujan, dan air laut itu menjadi sumber mata air yang macam-macam air ya. Terus, oke, kan ini dulu ada cerita. Ya. Nanti ini saya bagikan ya. Kalian baca dulu. Ini jadwal apa? Judulnya adalah demi air bersih warga Wabolo rela berjalan sejauh 5 km. Kalian baca dulu ya.
air. Ya, desa Puro sedang kekurangan air. Jadi mereka harus mencari air sejauh 15 kilometer. Untuk industri itu air juga digunakan untuk pabrik. Pabrik juga menggunakan air. Juga terus pembangkit tenaga listrik. PLN itu kan pakainya air kan? Listrik. Terus untuk perdagangan, contohnya hotel, terus restoran juga menggunakan air, ya. Terus untuk keperluan peternakan dan pertanian, terus untuk keperluan pelayaran, semuanya kan di laut itu kan pakai air, kan? Ada air laut, ya. Terus manfaat air bagi tumbuhan apa saja? Siapa tahu? Ya. Manfaat air bagi tumbuhan itu tempat hidup beberapa tumbuhan. Contohnya ini namanya apa ya? Tumbuhan apa ini? Siapa yang tahu? Siapa? Eceng gondok. Ya, ini manfaat air bagi tumbuhan. Soalnya kan eceng gondok itu kan hidupnya di atas air ya. Terus yang kedua, ini namanya apa ya? Saya tahu. Rumah teratai. Ya, rumah teratai juga hidupnya di atas air. Terus kalau manfaat air bagi hewan apa saja? Siapa tahu? Untuk minum, ya betul. Siapa lagi Mbak? Siapa lagi bisa? Mandi ya, hewan juga mandi ya. Siapa lagi? Apa lagi? Ya, untuk membersihkan diri mandi ya. Nah, terus manfaat juga beberapa untuk hewan yaitu tempat hidup hewan. Coba, hewan yang hidupnya di air apa saja? Ikan. Terus, siapa lagi? Buaya hidupnya di air. Terus apa lagi? Kura-kura juga hidup di air. Terus kegiatan yang harus menggunakan air bersih, siapa yang tahu? Ya, kalau minum kita harus menggunakan air bersih apa ya? Ya, bersih. Siapa lagi? Mencuci piring, terus mencuci baju. Siapa lagi? Mencuci alat-alat dapur untuk memasak, ya. Kalau yang bisa menggunakan air bekas itu apa saja? Ya, contohnya menyiram tanaman itu bisa menggunakan air bekas, memilas itu buat memasak nasi, ya kan? Itu bisa untuk menyiram tanaman. Terus bisa untuk membersihkan kendaraan, bisa untuk menyiram toilet, ya. Itu bekas air bekas cucian sayuran, buah bekas apel, piring. Kalau kita menghambur-hamburkan air, itu apa yang terjadi? Kita sering buang air, itu kan membuang air. Ya Pak? Menurut Asia, air bisa habis. Kalau kita kehabisan air bagaimana? Tidak bisa minum, tidak bisa cuci, ya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk menghemat air? Contohnya apa Mas? Ya, bisa dengar? Contohnya mematikan iklan. Ya, kalau sudah penuh untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, guru akan menjelaskan tentang pentingnya air kita ya. Air itu sangat penting bagi kehidupan manusia.
dan kebersihan itu penting. Jadi kita harus tetap disiplin. Sekian ya pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi besok.